Jadi ababil itu bukan nama jenis burung. Silahkan Bapak cek di terjemahan Al-Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana yang Tuhan perbuat kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengutus kepada mereka tayran ababil. Ada yang buka? Ada yang bawa Quran Android? Silakan, boleh disebutkan. Ini untuk pembuktian saja nih. Sudah ketemu? Ada? Apa? Berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan nama, bukan jenis, tapi artinya berbondong-bondong. Hampir mirip dengan afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sama itu artinya berbondong-bondong juga. Ini jadi toiron, burung, ababil yang berbondong-bondong, yang bergerombol. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka. Disebutkan bahwa setiap burung itu membawa 3 butir batu dengan 2 cakarnya dan 1 paruhnya. Burungnya burung kecil, ya seukurannya seperti seukuran burung gagak, atau bahkan ada yang menyebutkan seukuran burung pipit. Kecil, tapi banyak. Yang membuat mereka seperti daun yang dimakan ulat. Jadi ya, bayangkan gajah yang begitu besar, termasuk manusianya, termasuk abrohahnya juga, dilempari batu-batu yang kecil yang membuat mereka keadaannya seperti daun yang dimakan ulat. Pernah lihat daun yang dimakan ulat? Ya seperti itulah Pak. Jadi bolong-bolong, intinya habis, hangus, ya tidak tersisa. Dan itu dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran salah satu atau menyambut kelahiran manusia paling mulia, yakni Nabi SAW. Ya. Dalam rangka menghormati, dalam rangka menyambut, karena tidak jauh setelah kejadian itu lahirlah Nabi SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW lahir tanpa pernah mengenal sosok seorang ayah. Dia masih dalam kandungan. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal. Dan kebiasaan orang-orang Mekah saat itu, karena Mekah ini kota, ya kurang lebih seperti Jakarta lah Pak. Ya. Mekah ini kota. Orang-orang yang ada di Mekah ketika mereka punya bayi biasa menyusukan bayinya kepada orang lain dari daerah. Kalau Jakarta ini daerahnya mana Pak? Yang di luar Jakarta kira-kira? Nah, mana? Bogor. Bogornya juga mungkin Bogor sebelah agak ujung gitu ya, Sukabumi mungkin ya, di daerah Banten mungkin, nah gitu. Dan mereka yang ada di luar kota Mekah itu datang memang sengaja keliling Pak. Jelas mereka punya bayi gitu, jelas mereka punya bayi, yang punya bayi. Jadi daripada air susunya ini hanya dipakai untuk menyusui anaknya saja, lebih baik dipakai juga untuk menyusui yang lain. Jadi sekaligus mendapatkan upah dari situ. Kelilinglah seorang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad.
di pelosok, Pak. Pelosok. Dia keliling, datang ke kota Mekah, datang mengetuk pintu ke pintu. Siapa yang bayinya mau disusukkan? Siapa yang bayinya mau disusukkan? Mengetuk, diketuklah pintu rumah Aminah. Ketika disebutkan, saya punya bayi, tapi yatim, gitu. Disebutkan langsung, Pak. Tapi bayi saya ini yatim. Sudah langsung bisa difahami, Pak. Kalau ada ungkapan seperti itu, artinya ini ibu yang punya bayi ini nggak bisa membayar upah, atau setidaknya hanya membayar ya tidak full lah gitu, tidak sebagaimana yang lain. Ini Halimah itu menolak, keberatan kalau harus menyusui anak yatim, karena dipahaminya ya kalau yatim dari mana saya dapat upah, siapa yang bayar gitu kalau nggak ada bapaknya. Akhirnya dia keliling lagi. Tapi hampir seharian keliling, Halimah tidak kunjung mendapatkan bayi yang mau disusui olehnya. Akhirnya ya daripada pulang dengan tangan kosong, Bang. Ya, daripada pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah kembali lagi ke rumah Aminah, mengetuk kembali. Ya sudah, tidak apa-apalah, biar bayinya saya susukkan. Dibawalah bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah itu oleh Halimah, disusui oleh Halimah. Dan hadirin rahimakumullah, suatu hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah keluarga Halimah, dalam kehidupan Halimah. Kambing-kambingnya itu mendadak subur. Jadi kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimah itu jadi subur air susunya, gemuk-gemuk. Dan dia sangat yakin bahwa faktornya adalah karena kehadiran bayinya ini, karena kehadiran bayi yang ini. Setelah setelah air susu kambing itu mengenyangkan seluruh keluarganya, bahkan mungkin bisa juga memberikan kepada yang lain atau bahkan bisa dijual mungkin. Yang jelas dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah keluarga Halimah memberikan keberkahan yang begitu besar. Maka jatahnya adalah selama 2 tahun. Selama 2 tahun disusukan. Hikmahnya hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW itu bukan terhindar ya. Ya bolehlah disebut terhindar dari terkontaminasi bahasa dan pergaulan orang-orang kota. Ya. Itu yang pertama, Pak. Satu, bersih dari polusi, mungkin ya kalau sekarang. Kalau di Jakarta, seorang bayi tinggal di Jakarta yang ya jangan dilihat dari teknologinya, Pak. Ya. Panasnya. Sekarang sih enak ada AC. Lah kalau orang yang nggak punya AC gimana? Tapi kalau di daerah itu masih relatif dingin, masih segar udaranya. Jadi tidak terkontaminasi oleh pencemaran udara, tidak terkontaminasi oleh perbahasa dan pergaulan. Yang kedua, dari segi bahasa, Nabi Muhammad jadi terlatih dengan bahasa-bahasa yang lembut. Di Jakarta kan lu gue gitu. Tidak tahu saya kamu tuh nggak dipakai, saya kamu itu. Adanya ya lu gue gitu. Karena ada bahasa, termasuk dalam bahasa Arab ada bahasa Amiyah, ada bahasa Fusha. Ya. Bahasa Fusha itu ya bahasa resmi yang kemudian bahasa Al-Qur'an juga memakai bahasa itu. Bahasa Fusha. Bahasa Amiyah itu bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Arabnya air apa, Pak? Bahasa Arabnya air. Ya? Ma'un atau al-ma'u kalau mau pakai alif lam. Ya. Itu fushahnya yang kita tahu dari Al-Qur'an. Bahasa sehari-harinya itu moya atau bahkan moe. Bapak kalau ada kesempatan haji atau umroh oleh orang Arab misalkan ditawari moe atau moya, itu maksudnya air. Kan agak-agak mirip sih, tapi ya kayak bukan bahasa Arab gitu. Karena kita tahu bahasa Arab ya baca di Al-Qur'an gitu. Kok ini orang Arab bilangnya moe, moya apa gitu. Baik, hadirin rahimakumullah.
dan keutamaan-keutamaan yang lain, hal-hal yang lain yang bisa didapatkan oleh Nabi saat itu, ya. Setelah 2 tahun disusukkan, dikembalikan kepada ibunya, kepada Aminah. Tapi kemudian Halimah ini setelah ditinggal oleh Nabi itu jadi kayak ada yang hilang gitu. Jadi Halimah ini gimana kalau nambah ya? Gimana kalau nambah? Akhirnya dia request kepada Aminah, boleh nggak saya asuh lagi? Akhirnya ya Nabi diserahkan lagi oleh Halimah. Ya, bagus, malah jadi bukan berarti Aminah tidak peduli terhadap bayinya, tapi luar biasanya Pak, bayangkan luar biasanya kebesaran hati seorang ibunda Aminah, ya, karena melihat tidak memungkinkan kalau Nabi SAW tinggal di Mekah, bukan tidak memungkinkan, jadi terlalu banyak resiko, akhirnya ketika ada yang menawarkan ya diberikan, malah lebih bagus. Akhirnya selama ditinggallah lagi kemudian bersama Halimah selama 2 tahun berikutnya, jadi 4 tahun total tinggal bersama Halimah. Jadi Nabi di situ juga sudah makin fasih berbahasa, ya, sudah makin lancar berbahasanya. Baik hadirin rahimakumullah. Ya, kita akan membahas lebih lanjut pembinaan orang-orang terdekat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pengasuhan ibu dan kakek, kemudian visi dan masa depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pengasuhan Abu Thalib menjadi pengembala, menjadi pedagang yang kemudian menjadi modal dalam dakwah. Sebagaimana Ibunda Maryam waktu itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Pada dasarnya hadirin rahimakumullah, setiap masing-masing kita ini, bahkan segala sesuatu itu tidak lepas dari pengawasan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun begitu tetap ada intervensi, bahasanya. Tetap ada intervensi dari kitanya. Contoh, yang menciptakan bumi ini Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan bumi ini ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nanam pohon pisang, Mbak, kira-kira kalau kemudian dibiarkan bisa tumbuh subur nggak? Bisa tumbuh subur nggak? Nanam pohon pisang banyak Pak, memang tujuannya untuk dijadikan ladang pohon pisang yang kemudian bisa kita ambil hasilnya jadi petani pisang. Tapi nggak pernah dirawat, nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk, kira-kira bakal tumbuh subur enggak? Kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Tetap harus ada intervensi dari kitanya. Sebagaimana untuk membuat pohon kurma itu berbuah dengan sangat bagus, itu kan harus dikawinkan antara putik dengan benang sarinya secara manual. Gak bisa secara alamiah, harus manual. Ada intervensi dari kitanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ini tentang ibunda Maryam. Maka Tuhannya menerimanya sebagai najar, ya, ibunya Maryam waktu itu dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Bahasanya wa anbataha nabatan hasana. Nabatan itu arti asal ya tumbuhan atau menumbuhkan. Anbata menumbuhkan. Di kita jadi ada nabati, ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Ya, itu dari bahasa Arab itu nabati. Diartikan anbata itu menumbuhkan, mensejahterakan, merawat, termasuk juga mendidik. Allah yang mendidik langsung, tapi tetap
dalam teknisnya ada peran-peran yang lain. Dalam hal ini Ibunda Maryam diasuh, dipelihara, dididik oleh Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Yang memelihara Ibunda Maryam adalah Nabi Zakaria. Begitupun demikian Nabi SAW ada dalam pengawasan Allah, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada peran-peran yang lain. Dalam hal ini ada Halimah, ada kakeknya Abdul Muthalib, ada juga pamannya Abu Thalib. 3 orang ini terutama yang punya peran penting dalam kehidupan Nabi SAW sebelum beliau menjadi seorang dewasa. Baik, hadirin rahimakumullah. Poinnya, dalam masa pendidikan Nabi SAW dari ketika diasuh oleh Halimah sampai kemudian sampai di dalam pengasuhan atau diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, meskipun di Mekah saat itu mayoritas semuanya hampir semua menyembah berhala, kecuali keluarga Abdul Muthalib, kecuali keluarga Nabi Muhammad secara nasab lah ya. Kecuali keluarga Nabi Muhammad secara nasab. Kalau keluarga Abdul Muthalib kan ke bawahnya banyak yang menjadi penyembah berhala, termasuk Abu Thalib juga ya. Keluarga Nabi Muhammad secara nasab itu tidak menyembah berhala. Abdullah tidak menyembah berhala, Pak. Aminah tidak pernah menyembah berhala. Termasuk Abdul Muthalib tidak pernah menyembah berhala. Berarti Nabi Muhammad itu bertauhid sejak kecil. Bahkan dia termasuk orang yang membenci kepada berhala. Jadi berdasarkan pemikirannya bahwa ajaran atau milah Ibrahim itu tidak seperti ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Makkah pada umumnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian Nabi Muhammad juga tidak pernah melakukan maksiat yang umum terjadi di kota Makkah saat itu. Seperti minum khamr, bermabuk-mabukan, atau berzina, berjudi, riba, dan jenis maksiat-maksiat lainnya, termasuk nongkrong sekalipun tidak pernah dilakukan, Pak. Nongkrong maksiat bukan? Pak, ngopi-ngopi gitu, Pak, dosa enggak? Nonton konser, Pak, nonton pertandingan hanya sekedar hiburan gitu ya, Nabi tidak pernah lakukan. Kalau nonton pertandingan gulat, iya dilakukan, karena itu ada ibroh, karena orang-orang Mekah saat itu juga hobi gulat, Pak. Ya, kalau ada pertandingan gulat saling nonton gitu. Itu untuk dijadikan pelajaran. Jadi bukan untuk hiburan sebetulnya. Jadi ya dia peserta juga gitu. Nah, Nabi SAW tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Ketika bahkan ini, Pak, nanti akan dibahas lebih jauh. Ketika Nabi SAW diajak untuk melakukan yang menurutnya ini tidak benar, ya, yang menurut pemikirannya, bayangkan, Pak, belum ada bimbingan secara langsung dalam bentuk agama gitu ya, tidak ada yang membimbing. Tapi menurut pemikirannya ini salah. Menurut pemikirannya ini tidak baik untuk kemaslahatan manusia terutama. Pasti ada dampak negatifnya. Ketika Nabi diajak untuk melakukan hal itu, Nabi menjawab, aku diciptakan tidak untuk melakukan itu. Jawaban yang sangat diplomatis. Aku diciptakan tidak untuk melakukan itu. Mungkin saat itu orang-orang bertanya, terus kamu diciptakan untuk melakukan apa? Ya, Nabi juga nggak bisa jawab mungkin. Ya nggak tahu, pokoknya aku diciptakan tidak untuk melakukan itu. Kalau kita ditanya, kita diciptakan untuk melakukan apa, Pak? Apa? Ibadah. Untuk melakukan apa? Ibadah.
Berarti di luar ibadah nggak mungkin kita lakukan kan? Tapi pada kenyataannya banyak hal-hal yang selain ibadah sering kita lakukan. Karena tugas utama kita ibadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan di luar ibadah harus diorientasikan menjadi ibadah. Contoh, makan ibadah bukan? Hah? Makan ibadah bukan? Makan, Pak. Nggak ada ibadah-ibadahnya. Di mana makan? Nggak ada tuntunan disuruh makan gitu. Jadi kan yang disebut ibadah itu jelas-jelas tuntutannya ada konsekuensi kalau tidak dilakukan. Ma yusabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi, apa yang diganjar, apa yang diberikan pahala ketika melakukannya dan diberikan siksaan ketika meninggalkannya. Kita nggak makan diancam disiksa, diazab nggak, Pak? Kan enggak. Kata Allah, bodoh amat terserah lo. Makan itu bukan perkara ibadah, dia masuknya hal-hal yang mubah. Tidur itu hal yang mubah. Tapi bagaimana kemudian makan kita, tidur kita itu kita kemas menjadi punya nilai ibadah. Makan kita mulai dengan jangan dulu di situ. Kita mulai dengan yang halal dulu, Pak. Jenis makanannya, cara mendapatkannya. Kan pakai basmalah, kalau yang dimakannya haram nggak jadi ibadah. Nah, baru mulai kemudian baca basmalah, pakai tangan kanan. Selesainya baca hamdalah, dan kemudian diniatkan, ditujukan bahwa apa yang kita lakukan berupa aktivitas menyuapkan makanan ke mulut itu untuk merecovery energi yang mungkin atau yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas yang jelas-jelas ibadah. Contoh, kalau saya nggak makan ini nggak kuat nih sholat tahajud nanti malam nih, lemes gitu. Kalau kita nggak makan ini nggak akan ada energi untuk melakukan ini dan itu ibadah-ibadah yang lain. Termasuk juga tidur. Kalau nggak tidur ya nanti tadi, kalau mungkin ini lebih relevan ya. Kalau nggak tidur ini nanti nggak kuat tahajud malam nih, bakal ngantuk. Nah itu tidurnya jadi ibadah tuh. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW ketika ditawari hal-hal yang menurut pemikirannya tidak ada nilai faidah atau manfaat atau bahkan ada konsekuensi negatif, Nabi mengatakan, aku diciptakan tidak untuk melakukan hal itu. Kemudian diisi oleh kearifan lokal para bangsawan, kejujuran, amanah, kemudian membela yang hak dan komitmen dengan kebenaran. Nabi SAW dari semenjak kecil didaulat sebagai orang yang paling terpercaya, sehingga diberikan gelar atau julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan ini sesuai dengan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ketika jadi sudah 4 tahun ya tadi. Sudah 4 tahun Halimah merawat, mengasuh, mendidik Nabi Muhammad. Tapi kemudian ada peristiwa pembelahan dada. Ya. Dadanya Nabi Muhammad dibelah. Ketika sedang asik bermain, bayangkan usia 4 tahun. Usia 4 tahun sedang bermain dengan anak-anak yang seumuran dengannya, Nabi Muhammad diculik, dalam tanda kutip diculik ya oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya, Pak. Dibelah dadanya. Anak-anak yang lain itu menyaksikan pembelahan dada itu, sehingga mereka berteriak, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Tapi ketika mereka selesai meneriakan itu kan orang-orang termasuk Halimah juga kaget, ya tidak percaya juga iya gitu. Bagaimana mungkin Muhammad dibunuh? Tapi ini masalahnya yang berbicara anak kecil.
yang persentase kemungkinan berbohongnya itu sangat kecil. Tapi begitu mau di cross check ternyata Nabi sehat-sehat saja, Pak. Sehat-sehat saja. Nah, tapi kemudian itu memberikan efek yang apa ya? Ada trauma lah kepada Halimah, yang akhirnya Halimah memutuskan untuk menyerahkan Nabi SAW kepada ibunya. Meskipun sebetulnya dengan sangat berat hati, tapi khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dikembalikan. Ketika Halimah membawa Nabi ke Mekah, Nabi Muhammad kemudian menghilang, Pak. Ya, Nabi Muhammad menghilang di usia ya setelah dikembalikan oleh Halimah. Nabi pernah menghilang, tidak ada di kota Mekah, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya ditemukan oleh Waraqah bin Naufal. Nah, ini dengan nama ini mesti tidak asing nih. Waraqah bin Naufal ini paman Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian nanti akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal ini pendeta Nasrani, tapi pengikut pengikut Nabi Isa yang lurus. Disebutnya pengikut Arisiyun. Ya. Pengikut Nabi Isa yang masih lurus, Pak. Pendeta, sama seperti Raja Habsyi, ya. Raja Habsyah, termasuk juga Raja Najasyi. Raja Najasyi di Habsyah. Raja Najasyi di Habsyah, ya, Ethiopia. Kemudian Raja Heraklius di Romawi, itu sama pengikut Nabi Isa yang lurus, ya. Termasuk juga sama dengan Ashabul Kahfi, ya. Pengikut Nabi Isa yang lurus. Mereka disebutnya kaum Nasrani, tapi ya yang lurus, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, ditemukan oleh Waraqah bin Naufal, ini anakmu. Saya ingin menyerahkan, kami mendapat dia ada di kota Mekah bagian atas, maksudnya itu di atas bukit, karena Mekah ini kan lembah. Di sekeliling kota Mekah ini gunung atau bukit, ya. Yang jelas Mekah itu kan jadi kayak kayak mangkok gitulah, atau kayak piring lah, Pak. Jadi lembah saja, lembah gitu. Mungkin kalau dilihat dari kejauhan akan terlihat, tapi kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Kemudian, karena sebagai bentuk rasa syukur tadi sudah kaget, Pak, bahwa Nabi Muhammad menghilang. Sebagai bentuk rasa syukur, Abdul Muthalib kemudian memanggul Nabi Muhammad di atas pundaknya, kemudian tawaf keliling Ka'bah. Sebagai bentuk rasa syukur. Dulu kebiasaan orang-orang Mekah saat itu, setiap segala sesuatu itu mesti dikaitkan dengan tawaf. Minta agar terhindar dari bahaya, tawaf dulu. Baru pulang dari safar, baru pulang dari aktivitas di luar kota misalkan, tawaf. Sebagai bentuk rasa syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, tawaf. Seperti yang dilakukan juga oleh Hamzah. Hamzah ketika berburu singa. Hamzah itu bukan berburu keledai, berburu apa? Berburunya singa. Ketika pulang berburu singa di padang pasir, dia pulang ke Mekah, tawaf dulu. Dan tawafnya tawaf yang betul, ya. Tawafnya tawaf yang sesuai dengan milah Ibrahim sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Karena tawafnya orang-orang Mekah yang lain itu berbeda. Tawafnya orang-orang Mekah yang lain itu berbeda dengan tawaf yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan keluarganya. Nah, hadirin rahimakumullah, tawaf yang dilakukan oleh Abdul Muthalib sebagaimana milah Ibrahim, karena terlalu banyak cara, terlalu banyak metode, terlalu banyak ragam orang-orang melakukan ibadah, termasuk tawaf. Karena memang Tuhan-Tuhan mereka juga banyak. Jadi di Mekah itu rasa demokrasinya itu sangat tinggi.
pluralisme ya. Pluralismenya itu tinggi. Mereka tetap mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Dan ketika satu kabilah memiliki Tuhan, maka ya dianggap wajar, bebas Pak, bebas. Satu orang punya 2 Tuhan, punya 3 Tuhan, monggo. Jadi di kota Mekah itu banyak sekali Tuhan orang-orang Mekah yang bisa jadi satu orang satu Tuhan bisa. Karena waktu waktu Nabi ada di sana itu sekitar waktu Mekah, waktu Futuh Mekah lah ya. Waktu Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, itu tidak kurang dari 360 berhala ada di dalam Ka'bah dan di sekelilingnya. Bayangkan kalau 360 berarti itu hampir mirip dengan hitungan tahun. Kayaknya satu hari satu Tuhan Pak. Tiap hari Tuhannya beda-beda. Satu kabilah satu Tuhan, satu orang bisa satu Tuhan. Jadi gitu, kalau ada yang mau tawaf, Tuhan ente siapa? Lata, masuk boleh. Tuhan ente siapa? Hubal, boleh. Tuhan ente siapa? Oh saya punya Tuhan sendiri, ya udah boleh. Jadi masih dia diakomodir semua. Diakomodir selama tidak mengganggu Tuhannya yang lain. Selama tidak mengganggu keyakinan yang lain, sah-sah saja. Mau bawa Tuhan sendiri, yang penting tidak mempengaruhi orang lain, untuk dirinya sendiri saja, monggo gitu. Makanya orang-orang Mekah saat itu agak geram kepada Nabi ketika mendapatkan wahyu, karena Nabi mengajak orang lain, gitu masalahnya Pak. Kalau waktu itu Nabi ya tidak dakwah lah gitu, ya terserah mau menyembah Tuhan yang mana ya monggo, tidak akan dimusuhi oleh orang-orang Mekah yang lain. Masalahnya Nabi ngajak gitu, dan menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka salah, ini yang benar, itu salah. Itu yang ditolak oleh mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, tawaf yang dilakukan oleh keluarga Nabi, oleh Abdul Muthalib, itu tawaf yang masih yang sama seperti yang dilakukan sekarang, ya, sesuai dengan milah Nabi Ibrahim. Kemudian hadirin rahimakumullah, di usia Nabi berumur 6 tahun, dia diajak oleh Aminah, oleh ibunya, ke Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang, dulu namanya Yathrib. Yathrib sebelum berubah menjadi Madinah, untuk ziarah ke keluarga dari ibu, nasab dari ibu. Ada 2 pendapat. Jadi Nabi diajak oleh Aminah itu untuk mengenali, untuk lebih dekat dengan keluarga dari jalur ibu, maksudnya dari jalur Aminah. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang dimaksud jalur ibu itu ibunya Abdul Muthalib, ya, ibunya Abdul Muthalib, karena orang Madinah. Jadi untuk mengenal itu. Nah, pulang dari Madinah, berangkat ke Madinah itu bertiga, Aminah, Nabi Muhammad SAW, kemudian juga Barokah binti Tha'labah yang dikenal dengan Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah binti Tha'labah, nama julukannya Ummu Aiman. Pulang bertiga Pak. Berangkat bertiga. Ketika dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah meninggal di sebuah tempat bernama Abwa. Itu kalau kita bayangkan ya, kira-kira perasaan Nabi saat itu gimana gitu. Anak usia 6 tahun berangkat bertiga dalam rangka tamasya Pak, dalam rangka jalan-jalan, dalam rangka healing. Pulang jalan-jalan, dalam perjalanan gitu, ibunya meninggal. Berangkat bertiga, pulang tinggal berdua. Nah, dan rahimakumullah, nah ini ya saya sih gak bisa membayangkan ya perasaan Nabi saat itu. Harus tetap melanjutkan pulang ke Mekah,
dengan tanpa ditemani ibunya. Kebayang, Pak. Sampai di Mekah, Abdul Muthalib kemudian berperan sebagai pengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Hana, ini Abwa. Masih dekat dari Madinah, Pak. Bayangkan, masih dekat dari Madinah, itu masih dekat. Jadi perjalanan pulangnya itu masih lama gitu. Dan kita bisa melewati, kalau misalkan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah ya, yang umrah atau haji, itu bisa request, Pak, mau jalur Abwa atau jalur yang biasa. Kalau jalur ke Abwa otomatis akan melewati wilayah Badar. Itu satu rute. Abwa Badar itu satu rute kalau misalkan dari Mekah ke Madinah. Kalau tidak jalur biasa, kalau lewat jalur biasa ya tidak melewati dua tempat itu. Karena kalau dari Mekah ke Madinah mau ke jalur mau ziarah ke Abwa itu jadinya lebih jauh ya, lebih lama perjalanannya. Gambarannya misalkan dari Mekah ke Madinah lewat jalur Abwa itu bisa 6 jam. Tapi kalau jalur biasa itu bisa paling lamanya 5 jam lah, atau paling cepatnya 4 atau 4,5 jam naik bis ya. Kalau naik bis ini Abwa. Baik, hadirin rahimakumullah, mau dilanjut atau ada pertanyaan dulu? Ini belum masih sedikit ini pembahasannya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Mau dilanjut atau gimana ini? Ini udah. Nah? Bentar lagi, ini tinggal 3 menit, 2 menit lagi nih. Jadi kalau mau dilanjut nggak akan cukup. Tapi tidak apa-apa lah ini. Nabi Muhammad itu lebih diistimewakan oleh Abdul Muthalib. Ini tambahan. Nabi Muhammad itu lebih diistimewakan oleh Abdul Muthalib dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Ada yang seumuran dengan Nabi Muhammad itu Hamzah. Hampir seumuran, Pak. Antara Nabi Muhammad dengan Hamzah itu hampir seumuran. Nah, Abdul Muthalib itu sangat terlihat lebih cinta, lebih sayang kepada Nabi Muhammad ketimbang kepada anak-anaknya. Jadi lebih sayang kepada cucu gitu. Dan anak-anaknya tidak pernah merasakan perlakuan Abdul Muthalib sebagaimana kepada Nabi Muhammad waktu kecil mereka gitu. Jadi mereka tidak pernah diperlakukan sebagaimana Abdul Muthalib memperlakukan Nabi Muhammad. Bahkan Abdul Muthalib itu punya permadani khusus, ya, punya permadani khusus, Pak. Punya tempat duduk khusus yang tidak berani, yang orang lain tidak berani menempatinya karena memang Abdul Muthalib melarang. Tidak boleh, itu tempat keramat itu. Tidak boleh ada yang coba-coba untuk duduk di tempat itu. Tapi Nabi Muhammad kemudian duduk di situ. Anak-anaknya otomatis kan melarang, jangan duduk di situ, jangan duduk di situ. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami gitu. Begitu betapa marahnya Abdul Muthalib ketika permadaninya itu ditempati oleh orang lain. Tapi ketika Nabi Muhammad duduk di situ dan yang lain otomatis secara refleks melarang Nabi, tapi kemudian oleh Abdul Muthalib, biarkan, jangan larang anakku yang ini. Demi Allah, kelak di kemudian hari dia akan menjadi orang besar. Kemudian ya, Abdul Muthalib mendudukkan Rasulullah dan jadi duduk bersama di tempat itu. Jadi memang Abdul Muthalib seolah sudah memiliki firasat yang sangat kuat bahkan tentang kenabian Nabi SAW.
Abdul Muthalib tidak menyebutkan akan menjadi orang besar itu bagaimana. Yang jelas ya setelah usia Nabi 40 baru terbukti. Abdul Muthalib memang mendapatkan ilham lah, ya, mendapatkan ilmu dari Allah, bocoran gitu, bocoran informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini baru sekilas ya, baru sedikit pengantar ini. Sebetulnya pengantarnya panjang, Pak. Kalau mau bahas pengantar sebetulnya kan harus ditinjau dari nasabnya dulu, ya. Ya mungkin harus ada sih dibahas sejak kapan, kan dari segi nasab bahwa Nabi Muhammad itu jalurnya nyambung ke Nabi Ismail, ya, sebelum ke Nabi Ibrahim. Atau mau sambil kita hafalin nasabnya, Pak? Mau, Pak? Nasab Nabi Muhammad, satu pertemuan 3 orang saja, maksudnya itu 3 nasab. Dari Nabi Muhammad ke atasnya 3, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian mentoknya kan di Abdul Muthalib kita ini. Ayo sama-sama, mau Pak? Kita sama-sama apalin satu pertemuan 3 lah, ya. Kita ulang sekarang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, ya. Sampai situ aja dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita tambah, atau satu pertemuan 1 gitu. Jadi diulang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Nanti pertemuan berikutnya tambah gitu. Sama, Pak, saya juga dulu udah dihafalin, hafal lah sampai ke Nabi Adam. Sekarang karena nggak pernah, jarang di ini, lupa lagi urutan-urutannya. Baik, kalau tidak ada yang harus didiskusikan, kita cukupkan dulu untuk pertemuan siang hari ini. Baru pada pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tangan Abdul Muthalib, ya. Cuma 2 tahun berlangsungnya, Pak. Cuma 2 tahun. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah di pekan depan. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, istiqomah dalam kebaikan, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.